Selamat sore, selamat datang Kristus Yesus. Kita akan mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu O Come O Ye Faithful. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Baik, kedua. Terang yang lahir, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita buka kebaktian kita. Saya akan membawakan ayat daripada Mazmur 146 ayat 1. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berbakti kepadamu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau di sini Tuhan. Siapkan hati kami. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang telah Engkau berkati bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Berkata-katalah dengan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti. Biarlah Engkau mau menyampaikan pesan-pesan-Mu pada kami, dan kami boleh memahaminya. Terima kasih Bapa, kami mendoakan untuk teman-teman kami yang hari ini belum datang, atau meskipun mereka mungkin tidak hadir, karena sakit atau mungkin karena pergi berlibur, ataupun masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita lanjutkan dengan pujian berikutnya, Kesukaan Bagi Dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja, surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia. Saya akan membacakan Warta. Silakan duduk. Silakan duduk. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan membuat kita semakin rindu dan lebih dekat kepada Tuhan. Majelis dan mewakili seluruh jemaat SBI mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Benyamin Susilo yang bersedia untuk memberitakan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan dapat terus memberkati pelayanannya. Terima kasih, Pak. Kembali kebaktian umum diadakan secara face to face. Puji Tuhan, kita tidak di lockdown lagi untuk sementara mungkin. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti kebaktian di gedung gereja Baldwin Baptist Church. Atau apabila berhalangan bisa tetap bergabung secara online melalui Zoom dengan meeting ID seperti yang tertera di buletin ini. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang lalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan pada rapat jemaat minggu lalu, jemaat diingatkan bahwa kebaktian Natal akan diadakan bersamaan dengan kebaktian Minggu pada tanggal 26 Desember. Kiranya seluruh jemaat dapat mengundang keluarga, saudara, teman untuk menghadiri kebaktian ini. Kami juga menyambut Bapak dan Ibu dari Saudari Vivi Adam. Terima kasih, selamat datang. Juga Ahung yang telah kembali ke Melbourne. Dan juga ada berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa yang di sorga adalah Ibu Dorcas Kirana Abraham dalam usia 92 tahun, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember jam 11.45. Majelis mewakili jemaat turut berduka cita atas meninggalnya beliau dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan di dalam masa yang sedih ini. Untuk informasi kebaktian penghiburan dan proses kremasi akan diinformasikan selanjutnya melalui WhatsApp grup SBI Official. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh datang kembali ya Tuhan, bersama-sama berbakti secara face to face ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada keluarga yang boleh bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu ya Tuhan. Ya, kami mengharapkan Natal pada tahun ini kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Ketika kami boleh bertemu dengan keluarga kami ya Tuhan, di mana semuanya masih dikaruniai kesehatan dan tidak kekurangan apapun juga. Bapa, kami berdoa juga bagi yang masih sakit ya Tuhan.
ataupun yang masih harus melakukan karantina, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Biarlah semuanya boleh sehat kembali dan tidak terjadi apapun juga. Kami mengharapkan ya Tuhan bahwa pandemi akan segera berlalu. Biarlah apa yang menjadi maksud Tuhan akan terjadi. Biarlah kami boleh belajar bahwa dari pandemi ini, bahwa Tuhan masih mengasihi kami dan menolong kami. Mungkin Tuhan ingin menegur kami, ataupun menegur dunia ini ya Tuhan, untuk ingat kembali kepadamu, pada Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, Allah sumber hidup itu. Bapa, kami berdoa untuk SB ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus boleh memakai SB ini ya Tuhan. Kami baru saja ditinggalkan oleh Tante Kirana yang telah menjadi pendiri dari SB ini ya Tuhan. Salah satu dari pendiri SB ini ya Tuhan, kami tahu beliau adalah seorang yang begitu gigih dan sangat kuat, dan kasihnya kepada Tuhan begitulah besar. Tuhan, kami yang ditinggalkan ini, biarlah kami boleh meneruskan legasi beliau. Berikanlah kami terus ketekunan dan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Karena kami percaya bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Gereja ini Engkau dirikan bagi kami, bagi orang-orang yang memerlukan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi terang, menjadi contoh dan teladan yang baik. Tolonglah kami di dalam segala kelemahan kami. Biarlah Engkau mau menguatkan kami. Sediakanlah apa yang bisa Engkau berikan bagi kami di SB ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala yang telah Engkau sediakan bagi kami. Segala fasilitas-fasilitas, gedung, keuangan dan semuanya, dan kesehatan, dan kemampuan dan talenta-talenta kami yang boleh kami satukan bersama-sama. Kiranya Tuhan akan terus menambah-nambahkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh lebih merasakan keringanan. Kami percayakan SBI ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala kesetiaan orang-orang yang telah melayani, Engkau berkati semuanya, juga keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Benyamin Susilo yang selalu setia terpanggil untuk membantu kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau menolong dia untuk membawakan firman ini. Biarlah firman yang disampaikan itu boleh berkenan di hati kami dan kami boleh menerima dan mengamininya ya Tuhan. Dan kami boleh melakukannya untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau akan terus bersama dengan kami pada saat ini, sampai pada kebaktian ini selesai, begitu juga dengan acara ramah tamah, kiranya Tuhan akan terus menyertai kami. Kami naikkan juga segala doa-doa, pergumulan kami masing-masing di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar dan menjawabnya ya Tuhan pada waktunya. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Tuhan mau menyempurnakannya. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan kita. Selama persembahan diedarkan, mari menyanyikan lagu Give Thanks, syukur. Hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan
hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Bapak, terima kasih yang kami boleh mengumpulkan uang-uang kami ini. Ya, hanya sedikit di hadapan Tuhan, tetapi pakailah dengan keajaiban-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bagi yang memberi dan bagi yang tidak memberi. Biarlah semuanya ini boleh diberikan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His law is love and His gospel is peace. Chain he'll He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymn of joy, in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory ever more proclaim. His power
and glory evermore proclaim. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan penuh dengan surprise. Pada hari yang penuh sukacita ini, bukalah hati kami dan pikiran kami untuk menerima kabar sukacita yang mengangkat kami. Dalam nama bayi yang rendah, Sang Juru Selamat. Amin. Silakan duduk. Mari kita baca bagian Alkitab yang kita akan renungkan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, bagian dari kisah Natal. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Amin. Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, mengapa sukacita itu sangat penting dalam hidup kita? Amsal 17 ayat 21, Amsal 17 ayat 22 mengatakan ayat yang sangat kita kenal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Berdasarkan hasil riset yang saya baca dalam beberapa website, minimal ada 3 alasan ilmiah mengapa ayat ini benar adanya. Yang pertama, alasan pertama, sukacita menumbuhkan daya resilient, yaitu keuletan dalam mengatasi kesulitan hidup ini.
Sukacita menguatkan daya pemulihan luka-luka batin dari masa lampau. Sukacita memperluas mindset kita, sehingga melihat hidup ini dari segi yang lebih positif. Sehingga sukacita akan membantu kita pulih dari pengalaman negatif pada masa lampau. Daya ulet, daya resilient. Yang kedua, sukacita menguatkan ketahanan resisten terhadap gangguan yang datang pada kita sekarang maupun yang akan datang. Kalau keuletan, resilient, memulihkan kita dari gangguan masa lampau, maka ketahanan ini atau resisten ini membuat kita tahan atau kebal terhadap gangguan yang datang pada kita sekarang maupun yang akan datang. Dan kita tahu bahwa kita lebih memperhatikan berita buruk. Perhatian kita kalau mendengar berita buruk lebih cepat, lebih tertarik, lebih termakan berita buruk daripada berita sukacita. Padahal setiap berita buruk menimbulkan distress, menimbulkan kepedihan dalam diri kita. Padahal setiap hari kita mendengarkan berita buruk dari berbagai macam program. Berdasarkan hasil riset, akan menimbulkan stres dan dalam hidup kita kalau kita termakan berita buruk itu. Sukacita memberikan kita kekebalan menghadapi ini. Kita mendengar berita buruk, termakan di dalamnya, tetapi kalau kita punya sukacita, kita punya ketahanan, kekebalan menangkal itu. Yang ketiga, sukacita menyehatkan kita. Dan ini sederet kesehatan yang bisa kita capai dengan sukacita. Mampu melihat segi positif pada manusia maupun pada pengalaman setiap hari. Kita melihat di dalam segala hal ada segi positifnya. Apalagi dengan iman bahwa Allah hadir senantiasa dalam hidup kita. Menurunkan resiko penyakit jantung atau kardiovaskuler. Menurunkan tekanan darah, membuat tidur lebih nyenyak, memperbaiki diet, memberi semangat memelihara berat badan dan exercise, mengurangi stres, dan biasanya orang itu menjadi lebih bermurah hati. Sukacita adalah obat yang manjur, memberi kepada kita kesehatan jasmani, rohani, maupun sosial. Kita semua mengharapkan hidup ini, mengharapkan bahwa hidup ini seharusnya selalu penuh dengan sukacita. Itulah bayangan dan impian kita setiap hari. Tetapi karena hidup adalah, mengapa demikian? Karena hidup ini adalah rangkaian anugerah demi anugerah. Kebaikan demi kebaikan Allah. Bahkan miracle demi miracle itu terjadi dalam diri kita. Maka kita sebenarnya bisa boleh mengharapkan dan mengalami hidup dalam sukacita. Namun kenyataannya kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan terus-menerus. Sehingga kita punya keyakinan yang salah. Bahwa hidup ini adalah rentetan kepahitan, rentetan kepedihan, dan kadang-kadang sedikit sukacita. Padahal seharusnya deretan sukacita dan sedikit kepedihan. Tetapi kita percaya, diyakinkan karena pengalaman terus-menerus bahwa hidup ini adalah rangkaian kepedihan, rangkaian kekecewaan. Ya, kadang-kadang sedikit kita mengalami sukacita, setelah itu pudar kembali. Maka dari itu pertanyaan mendasar buat kita adalah bagaimana kita memiliki sukacita yang mendalam, yang mendasar. Dan inilah jawaban yang kita peroleh dari peristiwa Natal. Bahwa kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam hidup kita menjadi dasar sukacita kita yang mendalam. Saudara sekalian, kita mendekati Natal.
Dan Natal selalu berhubungan dengan sukacita. Maka dalam kisah Natal yang kita baca hari ini, kita mendengar malaikat Tuhan dan disertai kor sorgawi, paduan suara sorgawi yang memberitakan sukacita, yang mengabarkan sukacita. The good news of the great joy for all people. Sukacita bagi seluruh manusia, sukacita yang besar. The good news of great joy for all people. Macam apa yang disebut great joy itu? Pertanyaan kita. Sukacita yang sebesar itu kayak apa sih? Pernahkah saudara mengalaminya? Bagaimana rasanya mengalami great joy semacam itu? Coba kita daftar peristiwa-peristiwa yang sangat mungkin pada waktu itu kita mengalami sukacita yang besar. Meskipun barangkali bukan great, tetapi cukup besar. Coba kita daftar peristiwa ini. Saat orang akhirnya bisa membeli sebuah rumah baru, sukacita menandatangi akhirnya saya punya rumah baru. Saat anak lahir pertama kali, akhirnya saya ada yang mewarisi, DNA saya diturunkan. Saat seorang student menyelesaikan studinya dengan sukses, akhirnya setelah sekian lama bergumul dengan studi, saya berhasil. Diterima di universitas yang baik, mendapatkan pekerjaan baru, diterima sebagai PR di Australia. Waktu masuk pertama kali, semua serba indah. Bahkan rumput yang di pinggir jalan pun nampak terlalu sangat indah, berbeda dengan apa yang kita alami di negeri kita. Dan saudara bisa melanjutkan seperti ini. Bisa melanjutkan terus. Waktu menikah, wah berbunga-bunga luar biasa. Itulah barangkali sukacita yang besar yang pernah kita alami. Tetapi kalau kita menengok ke belakang pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami seperti itu, pertanyaan adalah, benarkah kita mengalami sukacita yang besar? Sering lebih banyak, setelah kita mengalami sukacita seperti itu, segera itu lenyap kembali karena adanya masalah atau pikiran negatif yang kemudian membungkus atau menutupinya. Saudara sekalian, mari kita lihat pengalaman para gembala pada peristiwa Natal yang pertama itu. Mereka adalah bagian dari masyarakat Israel yang paling rendah. Direndahkan oleh kaum agama karena pekerjaannya mereka tidak bisa melaksanakan peraturan-peraturan agama. Maka mereka tidak mendapatkan makanan rohani. Mereka dianggap tidak layak untuk menerima pelayan rohani. Karena mencuci tangan sebelum makan atau melakukan peraturan-peraturan Taurat untuk ibadah yang benar, mereka tidak bisa melaksanakan karena pekerjaannya memang sulit untuk melakukan itu. Hidup mereka dalam kemiskinan, kerja keras, dalam kondisi kerja yang sangat berat. Saudara tahu situasi Israel, tanah Israel sana, bahwa kerap kali bisa mencapai 45 derajat sampai 50 derajat Celcius kalau siang hari. Dan jarang kita melihat pohon-pohon di sekitarnya. Itulah situasi yang berat dan mereka gajinya kecil. Mereka kerja keras. Sering mereka ditekan dan diperalat oleh majikan atau pemilik domba ini. Dalam masyarakat pemerintah, mereka tidak peduli nasib orang kecil ini. Mereka hanya berebut kuasa, merebut kekuasaan dan kekayaan untuk mereka sendiri. Tidak bermasa bodoh mereka, yaitu terimalah keadaanmu. Seolah-olah mereka berkata seperti itu. Jadi para gembala adalah orang-orang yang merindukan pertolongan dan jalan keluar. Siapakah yang akan membela kami? Siapakah yang akan menolong kami?
Apakah mereka hanya bisa berdoa dan mereka hanya bisa pasrah? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan mengerti dan mendengar jeritan hati mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama menerima kabar sukacita yang besar itu. Tuhan memperhatikan hidup mereka. Akhirnya mereka mendapatkan seperti mendapat seorang yang akan membela hidup mereka untuk kesejahteraan hidup mereka dan untuk memberi makan jiwa mereka. Seseorang yang akan memperhatikan agar mereka merasa dikasihi, berharga, dan ada yang memandang bahwa mereka sama harganya dengan siapapun di dunia ini, termasuk orang-orang Roma, bahkan pemimpin Roma, Kaisar Roma sekalipun. Aku berharga karena Allah mengasihi aku. Meskipun orang itu masih bayi, tetapi bayi ini akan memberi inspirasi, memberi semangat, memberi harapan untuk hidup baru bagi mereka. Maka untuk sekelompok kecil orang yang hidup tanpa harapan, yang hidup dalam sistem masyarakat yang bobrok dan rusak, bagaimana perasaan mereka saat itu? Inilah berita besar, sukacita yang besar bagi mereka. Ketika mereka dikunjungi malaikat dan melihat pertunjukan paduan suara sorgawi saat itu, mereka berkata, ini luar biasa, ini berita sukacita yang mengangkat kami, mengangkat harkat martabat kami sebagai manusia. Saudara sekalian, sekarang kita kembali ke daftar peristiwa yang kita buat tadi. Kita sering sulit merasakan sukacita yang sungguh-sungguh. Mengapa? Saat orang akhirnya bisa membeli sebuah rumah, menandatangani surat perjanjian dengan bank. Setelah kita membuat, segera kita tahu bahwa kita harus membayar mortgage yang begitu besar. Bagaimana saya kalau nanti kehilangan kerja? Sehingga sukacita kita ditutup oleh kekhawatiran itu. Saat anak lahir pertama, kita segera menghadapi perubahan yang besar dan kebiasaan yang harus diubah, dan untuk memberi perhatian kepada anak kita yang masih sangat lemah. Kita khawatir, was-was, apa dan bagaimana saya menjadi orang tua yang baru ini. Bahkan sukacita orang yang menang lotre sekalipun, saudara, kebanyakan mereka mengaku bahwa sukacita yang mereka alami itu hanya sekejap. Berdasarkan survei yang ada di Amerika Serikat, rata-rata mereka yang memenangkan lotre nomor 1, mereka kebanyakan hanya bisa bertahan menggunakan atau menikmati uangnya hanya 4 tahun. Tapi hampir 50% lebih setelah itu mereka bangkrut. Setelah mereka bangkrut justru lebih menderita dari sebelumnya. Saudara sekalian, maka sukacita hati yang gembira bagi kebanyakan orang di antara kita seperti sesuatu pengalaman yang sangat berharga, tetapi sangat-sangat sulit untuk kita pertahankan, untuk kita dapatkan, apalagi kita pertahankan. Meskipun berkali-kali Tuhan berkata melalui Alkitab bahwa sukacitaku, sukacita yang tidak ada dalam dunia ini, aku sudah berikan kepadamu. Dan dengan bermacam-macam cara, Alkitab mengatakan bahwa kita punya 1001 macam alasan untuk hidup dalam sukacita yang Tuhan berikan. Maka ketika para gembala mengalami kehadiran malaikat, reaksi pertama mereka takut. Takut akan kehadiran Tuhan, takut akan situasi yang baru. Tetapi setelah malaikat mengatakan sukacita yang besar diberikan kepadamu, mereka menjadi penuh curiosity, penuh ingin tahu. Mari kita melihat apa yang terjadi. Seperti yang dikatakan, apa itu sumber sukacita yang besar? Apa itu juru selamat?
Hanya setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka bisa menyanyikan nyanyian sukacita dan memuji Tuhan. Maka kembalilah mereka memuji Tuhan dan penuh dengan sukacita. Saudara, maka sukacita adalah pemberian Tuhan kepada kita, bukan hanya pada hari Natal, tetapi setiap hari. Tetapi karena kemanusiaan kita sudah rusak karena dosa, maka kita terhalang untuk mengalami hidup yang penuh dengan sukacita. Kekhawatiran, kebingungan, keraguan-raguan dalam hati kita ditambah dengan perasaan yang dibawa orang lain dan sikap orang lain kepada kita yang negatif, kemarahan, ketakutan, penghakiman, sikap yang barangkali tidak cocok yang kita harapkan, sering menutupi pengalaman sukacita yang sangat berharga itu. Keluar dari gereja kita memuji Tuhan, kita mengalami persekutuan yang indah, tapi kita ketika melihat ada orang parkir di depan mobil kita marah, segera sukacita itu lenyap. Inilah hidup kita yang saat ini. Maka kita perlu belajar bagaimana merasakan sukacita itu. Kita perlu percaya kepada kabar baik yang dibawa kepada kita dan hal-hal yang mengingatkan kabar baik itu kepada kita. Kita perlu terbuka untuk mendengar berita sukacita dan merasakan sukacita pada setiap berita sukacita yang kita dengar. Benar, ini nyata, ini sukacita. Mari kita alami, ini bukan khayal. Kita perlu belajar seperti ini. Ini bukan sekedar merasa lega, tetapi merasakan sukacita. Dan kita perlu belajar untuk itu. Kita ketika melihat sedikit perbaikan, rasakan sukacita. Saat merasakan kasih dan keramahan orang lain, bahkan senyum orang yang ada di jalan kepada kita, rasakan sukacita. Saat kita menerima begitu banyak berkat, rasakan sukacita. Itu semua tanda berkat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran kita atau perasaan-perasaan yang lain yang negatif merampas dari kita untuk mengalami sukacita yang Tuhan sudah berikan. Maka pada saat kita mendengar firman Tuhan, seperti firman Tuhan yang saat ini kita baca, dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Terimalah dengan sukacita, sebagai sukacita yang real, yang sungguh, yang nyata. Bukan sekedar masa lampau, tetapi untuk kita sekarang ini. Dan inilah berita sukacita itu. Bahwa pada hari Natal, Allah Sang Pencipta alam semesta telah menjadi Immanuel. Allah bersama kita. Allah di antara kita. Sehingga kita bisa mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Dengan pelbagai cara. Allah hadir dan menolong kita. Tidak peduli betapapun beratnya hidup kita. Dan betapa sulitnya jalan yang sedang kita lalui. Allah bersama kita. Menuntun kita. Membuka jalan bagi kita. Dan dalam diri Immanuel, kita mendengar dasar sukacita kita. Seperti yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini berita sukacita buat saudara dan buat saya sekarang dan untuk hidup kita selanjutnya. Maka saat membeli sukacita karena membeli rumah baru, kita boleh percaya bahwa Tuhan akan menolong untuk melunasi mortgage kita. Pada saat sukacita mempunyai pekerjaan baru, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita
dan bisa membawa kita menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru dan merasakan berkat-berkat baru di dalamnya. Pada saat kita sukacita akan kelahiran anak yang pertama, kita boleh percaya bahwa adalah sukacita yang terus-menerus dalam pengalaman hidup kita dengan kehadiran anak ini. Saat kesulitan hidup kita alami, kita tidak perlu takut. Semua akan menjadi baik, karena Allah yang baik menyertai kita. Maka dari itu saudara sekalian, marilah kita alami dan nikmati sebesar-besarnya sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Nyanyikanlah nyanyian sukacita, karena Allah memang Allah yang baik. Allah Immanuel selalu berada bersama dengan kita sekarang dan di sini. Amin. Oke, untuk mengamini firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita nyanyi lagu O Little Town of Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem. Mari kita bangkit berdiri. Let us. Little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hope and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary, and gather all above, while mortal sleeps the angels keep their watch of wondering love. Oh, morning stars together proclaim the holy birth, and praising to God the King, and peace to men on earth. Last verse. How silently, how suddenly the wondrous gifts given. So God imparts to human hearts the blessing of heaven. No ear may hear his coming in the days of God's way, where mix of sails still the Christ is entering. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Terimalah dan percayalah bahwa Allah yang maha murah sudah memberikan sukacita yang melampaui segala akal. Kristus adalah Immanuel yang menyertai kita dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itulah alasan sukacita kita yang tidak boleh pudar. Marilah kita melihat hidup ini bagaikan rangkaian sukacita, dan sedikit kita mengalami kepedihan yang segera akan dikuatkan dan ditutup oleh sukacita dari Tuhan sendiri. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.